Bab 456. Chen Heng telah melihat pengenalan batu evolusi. Di dunia ini, batu evolusi tidak diragukan lagi merupakan benda yang sangat berharga. Meskipun tersebar di banyak tempat, batu ini merupakan keistimewaan di galaksi, namun sangat langka dan berharga. Selain itu, batu evolusi mengandung energi yang tidak hanya memiliki fungsi evolusi yang bermanfaat, yang memungkinkan garis keturunan Beastmaster untuk berubah. Di samping itu, batu tersebut juga dapat merangsang kekuatan telekinetik Beastmaster. Ia bahkan dapat meningkatkan bakat telekinetiknya secara permanen dengan meningkatkan kekuatan telekinetiknya. Terlebih lagi, jika sejumlah batu evolusi yang cukup digunakan, bahkan orang biasa yang tidak memiliki bakat tersebut dapat merasakan bakat seorang Beastmaster. Tentu saja, tidak ada yang dapat memverifikasi apakah hal tersebut benar. Lagi pula, harga yang harus dibayar terlalu tinggi. Namun, Chen Heng sangat tertarik dengan efek batu evolusi tersebut. Duduk di sofa, dia mengambil sepotong batu evolusi dan mengamatinya dengan penuh minat, menelitinya secara saksama. Jika diperhatikan dengan saksama, seseorang dapat melihat beberapa rune yang halus namun sedikit berantakan di dalam batu evolusi. Dunia secara alami menciptakan rune-rune ini, memberikan batu evolusi kekuatan yang unik. Setelah berpikir sejenak, Chen Heng menutup matanya, dan kekuatan spiritualnya perlahan meluas dan terhubung ke batu evolusi di hadapannya setelah mengikuti urat tertentu. Tiba-tiba, perasaan yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Pada saat ini, Chen Heng merasa seolah-olah telah menyentuh lautan emas yang tak terjelaskan. Di lautan roh yang luas, sebuah lautan emas muncul pada saat ini, tampak sangat jernih dan memukau. Kekuatan emas mengalir di dalam laut emas, memancarkan aura suci dan menakjubkan. Ia sangat unik dan misterius. Air laut di laut emas ini mulai miring dan menyebar ke samping. Saat air laut di laut emas ini menyatu dengan tubuh Chen Heng sedikit demi sedikit, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Suatu perasaan nyaman yang tak dapat dijelaskan muncul dari hatinya. Secara samar-samar, sepertinya ada semacam kekuatan yang beredar di dalam tubuhnya, sesuatu yang berada dalam keadaan tersendiri. Itu bukanlah tubuh, juga bukan kekuatan spiritual semata. Itu adalah sesuatu yang lebih murni, asal mula. Chen Heng menghentikan gerakannya dan merasakan perubahan pada tubuhnya. Matanya langsung menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Jadi begitulah. Dia merasakan perubahan pada tubuhnya, dan dia hampir duduk tegak. Tidak heran. Dia mengingat kembali informasi yang pernah dilihatnya sebelumnya dan akhirnya mengerti. Tak heran batu-batu evolusioner itu begitu berharga dan memiliki begitu banyak efek. Ternyata, apa yang ditingkatkan melalui batu-batu evolusi adalah asal-usul yang murni. Asal mula adalah titik temu dari segala sesuatu dan juga merupakan simbol dari esensi kehidupan. Meningkatkan esensi sama artinya dengan mengangkat esensi kehidupan dari sumbernya. Perubahan yang terjadi sangat besar. Jika itu adalah binatang kekaisaran, peningkatan asal-usul secara alami akan menghasilkan transformasi garis keturunan menjadi bentuk yang lebih kuat. Jika itu adalah manusia biasa, maka setelah asal-usul meningkat, kekuatan telekinesis secara alami akan tumbuh dan bahkan akan menyebabkan banyak peningkatan dalam bakat seseorang karena asal-usul yang kuat tersebut. Semua itu adalah hal-hal yang sangat normal. Bagi Chen Heng, efek dari batu evolusi adalah hal yang paling mengejutkannya karena, menurut pemahaman Chen Heng, yang disebut asal mula memiliki nama lain yaitu roh sejati. Roh sejati adalah manifestasi dari asal mula dan juga lahir dari transformasi tertinggi setelah bentuk kehidupan mencapai tingkat tertentu. Namun, pada dasarnya, roh sejati dan asal-usul adalah hal yang serupa dalam bentuk yang berbeda. Oleh karena itu, peningkatan asal-usul Chen Heng juga berarti bahwa roh sejatinya juga meningkat. Inilah hal yang membuatnya paling bahagia. Di tangan Chen Heng, batu evolusi emas itu masih memancarkan cahaya. Kilauan emas yang samar itu sangat terang dan unik. Namun, Chen Heng merasakan perasaan yang aneh setelah tarikan barusan. Batu evolusi yang memancarkan cahaya keemasan itu tampak sedikit meredup, dan sebagian kekuatannya menghilang. Ini seharusnya bukan ilusi, karena Chen Heng ingat reaksi batu itu barusan. Menyadari hal ini, Chen Heng menggelengkan kepalanya dan melanjutkan tindakannya. Dia mengekstrak kekuatan di dalam batu evolusi ini dan menyatukannya ke dalam tubuhnya. Bersamaan dengan proses ini, batu evolusi itu juga secara bertahap berubah. Batu evolusi ini awalnya berwarna emas. Namun, seiring dengan penyerapan kekuatan di dalamnya oleh Chen Heng, warna permukaannya pun perlahan berubah. Warna keemasan perlahan memudar dan kemudian menghilang, berubah menjadi transparan murni. Setelah mencapai tahap ini, kekuatan di dalam batu evolusi ini benar-benar lenyap.
Namun, kristal transparan yang tertinggal ini bukanlah sesuatu yang tidak berguna. Menurut dunia ini, setelah kekuatan batu itu diserap, kristal transparan yang tertinggal disebut kristal putih. Itu adalah produk setelah kekuatan batu evolusi diserap, tetapi juga merupakan material yang sangat berharga. Terdapat bukti bahwa jika kristal putih ditempatkan di tempat yang sesuai, ia akan perlahan menyerap dan mengekstrak kekuatan dunia itu sendiri untuk memulihkan diri. Dan setelah waktu yang lama, ia akan kembali ke keadaan batu evolusi. Seperti tambang minyak dan batu bara di bawah tanah, semuanya adalah sumber daya berharga yang tersisa setelah bertahun-tahun. Hal yang sama berlaku untuk batu evolusi. Selama kristal putih ditempatkan di tempat yang sesuai, kekuatan di dalamnya akan pulih. Masyarakat dunia secara universal mengakui situasi ini. Namun, tidak seorang pun akan mendapatkan batu evolusi melalui metode ini, terutama karena kristal putih membutuhkan waktu terlalu lama untuk memulihkan kekuatannya. Berdasarkan pemeriksaan saat ini, jika kristal putih ditempatkan secara acak di tempat manapun dan dibiarkan pulih, waktu yang dibutuhkan untuk pemulihannya mungkin mencapai ratusan juta tahun. Kristal putih memang dapat mempercepat pemulihannya jika ditempatkan di tempat yang unik. Namun, itu tetap akan memakan waktu jutaan tahun, dan tidak ada yang mampu menunggu selama itu karena jika mereka melakukannya, mungkin organisasi itu sendiri pun tidak akan ada lagi. Oleh karena itu, tidak ada yang mau menunggu selama itu. Saat ini, batu-batu utama masih diperoleh melalui penambangan dan sangat berharga. Namun, bagi Chen Hang, tampaknya kasusnya berbeda. Dia bisa melakukan perjalanan ke dunia lain, dan dunia lain tidak hanya memiliki lingkungan yang berbeda, tetapi bahkan ada perbedaan besar dalam aliran waktu. Oleh karena itu, jika dia dapat menemukan cukup waktu untuk mencegah kristal putih ini kehabisan kekuatannya dan kemudian memanfaatkan aliran waktu, dia mungkin dapat memperoleh sejumlah batu evolusi dengan cepat. Terlebih lagi, ini bukanlah batas penggunaan mereka. Chen Heng tiba-tiba memiliki banyak ide. Tampaknya kristal putih dan banyak sumber daya unik lainnya dapat diatur dengan cara ini. Misalnya, beberapa ramuan spiritual dan tanaman ajaib yang berharga, beberapa harta karun yang membutuhkan waktu lama untuk tumbuh, dan banyak hal yang membutuhkan waktu untuk bereproduksi. Semua ini dapat diperoleh secara massal melalui metode ini. Mungkin ada banyak masalah dengan makhluk hidup, Chen Hang memiliki banyak pikiran, tetapi dari segi sumber daya murni, tampaknya tidak ada begitu banyak masalah. Ada masalah dalam berpindah antar makhluk hidup karena jika dia membawa orang lain untuk bepergian antar dunia, dia akan membutuhkan banyak poin simulasi. Namun, jika hanya sumber daya sederhana, tidak akan ada begitu banyak masalah. Jumlah energi yang dibutuhkan sangat minimal. Sampai batas tertentu, ide Chen Hang tampak sepenuhnya layak. Tampaknya dia telah menemukan kegunaan lain yang tepat dari mesin simulasi. Namun, metode ini hanya dapat diverifikasi di masa mendatang. Untuk saat ini, bukan itu yang perlu dia lakukan. Duduk di sofa, Chen Hang merasakan perubahan pada tubuhnya. Setelah menyerap sebuah batu, roh sejatinya menjadi lebih aktif. Retakan yang muncul akibat perpecahan roh sejatinya telah pulih sepenuhnya dan menghilang. Kekuatannya juga sedikit meningkat, tetapi tidak terlalu signifikan secara keseluruhan. Chen Heng tidak menganggap ini aneh. Roh sejatinya memang sangat kuat. Setelah mengalami banyak dunia, roh itu telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Dengan kekuatan roh sejatinya sebagai dasar, peningkatan yang dibawa oleh sepotong batu evolusi terbatas, dan tidak aneh jika peningkatannya tidak banyak. Bukan masalah besar jika sebuah batu evolusi meningkatkan sedikit, selama jumlahnya mencukupi. Setelah menggunakan satu batu evolusi, Chen Heng berbalik dan melihat kotak-kotak kayu lainnya. Kemudian, dia mulai bergerak. Setelah beberapa saat, hanya batu evolusi terakhir yang masih berwarna emas dari keempat batu evolusi di hadapannya, dan hanya yang terakhir yang masih berwarna emas. Adapun 3 batu lainnya, warnanya sudah berubah menjadi putih transparan. Setelah warna keemasan memudar, batu-batu evolusi ini tampak jernih seperti kristal dan lebih menyerupai beberapa batu permata yang unik dan menakjubkan. Bahkan tanpa mempertimbangkan nilai sebenarnya, batu-batu ini sangat menarik hanya dengan melihatnya. Chen Heng menyimpan barang-barang yang tersisa dan berjalan ke samping. Setelah menyerap ketiga batu evolusi, roh sejati di dalam tubuhnya mulai mendidih dan masih tumbuh perlahan. Pertumbuhan ini tidak akan berakhir dalam waktu dekat dan akan membutuhkan waktu baginya untuk terbiasa dengannya. Namun, setelah menyerap ketiga batu evolusi, Chen Heng merasa bahwa roh sejatinya lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, bakat telekinesisnya telah meningkat sampai batas tertentu, seperti yang dikatakan Liu Rou sebelumnya. Ini cukup menguntungkan bagi Chen Heng.
Dia baru saja mendapatkan metode pemurnian tanpa nama yang dapat meningkatkan kekuatan telekinesisnya dan menempa jiwa sejatinya, dan sekarang dia memiliki kesempatan lain untuk meningkatkan bakatnya. Keberuntungannya tidak buruk. Masih tersisa 4 batu evolusi setelah menggunakan 3 batu evolusi, termasuk satu yang akan dibagikan oleh Black Dream Group nanti. Jika dia bisa menggunakan semua batu evolusi ini dan menyerap kekuatan di dalamnya, kekuatan Chen Heng dapat dipulihkan lebih lanjut, dan roh sejatinya dapat disempurnakan lebih lanjut. Adapun efek batu evolusi dalam meningkatkan garis keturunan, Chen Heng tidak mempedulikannya. Bagi Red, sudah ada bantuan Chen Heng. Itu sudah cukup untuk menembus batas awal dan berjalan hingga akhir tanpa batu evolusi. Karena itu, meskipun batu evolusi ini agak berharga, batu-batu ini tidak terlalu berguna. Daripada menggunakannya pada Red, akan lebih baik menggunakannya pada Chen Heng sendiri. Dengan cara ini, dia bisa mencapai rasio kinerja terbaik. Pertandingan selanjutnya. Ekspresi Chen Heng tenang saat ia memandang pemandangan di kejauhan dan berpikir. Tidak lama kemudian, beberapa hari lagi berlalu. Beberapa hari kemudian, pertandingan Chen Heng berikutnya akan segera dimulai. Tak heran, lawan Chen Heng kali ini tak lain adalah Young Master Liu. Nama asli Tuan Muda Liu adalah Liu Cheng, dan dia adalah tokoh terkemuka keluarga Liu. Seperti Wang Zong sebelumnya, dia adalah pewaris masa depan keluarga Liu. Jika bukan karena kebangkitan Liu Sheng yang tiba-tiba, dia tidak akan merasakan tekanan apapun, dan tidak akan seperti sekarang ketika dia masih mempertimbangkan ancaman dari saudaranya. Tentu saja, Chen Heng tidak tertarik dengan hal ini. Dia berjalan ke arena, dan Liu Cheng sudah berdiri di hadapannya. Dibandingkan dengan Liu Sheng, penampilan Liu Sheng berbeda. Dia terlihat agak kurus dan lemah, dan meskipun cukup tampan, dia tampak sedikit muram. Senang bertemu denganmu. Dia tersenyum, menatap Chen Heng, lalu berkata, dan kemudian membuat isyarat. Keduanya tampak seperti orang asing yang sama sekali tidak berkomunikasi, persis seperti orang asing yang bertemu untuk pertama kalinya. Chen Heng meliriknya tanpa bermaksud mengatakan apapun. Diam-diam, dia mengangkat tangannya dan menatapnya. Suasana di tempat itu langsung membeku, seolah-olah udara di sekitarnya berhenti beredar. Waktu seakan berhenti hingga bel yang menandai dimulainya kompetisi resmi berbunyi. Dalam sekejap, kedua lengan mereka terulur secara bersamaan dan bertabrakan. Kemudian, keduanya terlempar ke udara dan mulai saling menyerang. Mereka berdua bertarung dengan sengit. Bahkan tanah yang semula kokoh di sekitar mereka mulai retak sedikit demi sedikit seolah-olah hancur total. Mereka bertarung secara langsung, begitu sengit seolah-olah mereka benar-benar terbakar. Tetapi pada kenyataannya, kedua belah pihak hanya menguji kekuatan masing-masing untuk melihat seberapa hebat mereka. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Lagi pula, ini bukan pertarungan sungguhan melainkan pertandingan pura-pura. Berdasarkan permintaan Liu Cheng, Chen Heng akan kalah darinya, seperti dia mengalahkan Chen Heng dengan kekuatannya. Jika tidak, jika Chen Heng menyerah, siapapun yang jeli akan tahu bahwa ada masalah. Jika tidak ada yang menyadari tipu dayanya, Chen Heng akan kalah dari lawannya, yang juga merupakan bagian paling menantang dari pertempuran ini. Untungnya, mereka berdua sudah membuat rencana sebelumnya untuk menjalankan pertempuran ini. Semuanya akan baik-baik saja selama mereka mengikuti rencana tersebut. Dengan demikian, pertempuran sengit tersaji di depan mata semua orang. Di bawah tatapan orang-orang, keduanya bertarung dengan sengit. Sebuah kekuatan dahsyat berkobar, dan bahkan akibatnya pun cukup untuk mengejutkan orang-orang. Itu menakutkan, dan dalam proses ini, keduanya tampak seimbang, sama-sama terjebak dalam kebuntuan. Dalam proses ini, mereka melalui beberapa lika-liku. Pada akhirnya, dalam salah satu pertukaran, Chen Heng tampaknya telah mengabaikan sesuatu. Liu Sheng memanfaatkan kesempatan itu dan memberinya serangan berat dengan keterampilan bertarungnya. Sebuah sosok terlempar dan mendarat di tanah. Chen Heng memegang dadanya dan menatap Liu Cheng di hadapannya. Ekspresinya sangat masam. Teknik pertempuran macam apa ini? Sebuah luka muncul di depan dadanya, dan darah merah merembes keluar. Tampaknya dia terluka. Di seberang Chen Heng, Liu Cheng menatap Chen Heng. Dia tampak tenang, tetapi dalam hatinya dia mengagumi kemampuan akting Chen Heng. Barusan, dia memang telah menunjukkan kemampuan bertarung. Namun, kemampuan bertarung itu hanyalah tipe yang paling biasa. Itu bukanlah masalah besar bagi seseorang di level Chen Heng, bahkan jika dia menghadapinya secara langsung. Namun, dia telah dengan sengaja menciptakan efek seperti itu, seolah-olah gerakannya barusan memiliki kekuatan yang sangat besar. Akting Chen Heng tidak buruk, Liu Sheng memuji dalam hatinya, tetapi senyum dingin muncul di wajahnya. Masih banyak hal yang belum kau ketahui.
Begitu dia selesai berbicara, keduanya kembali berselisih. Namun, Chen Heng tampaknya menderita cedera parah setelah itu. Kecepatan dan kekuatannya menurun drastis. Perlahan, semakin banyak luka muncul di tubuhnya, dan auranya semakin melemah. Aku menyerah. Akhirnya, wajah Chen Heng memucat, menatap Liu Cheng yang berdiri di depannya dan hendak bergerak. Akhirnya, dia membuka mulutnya dan mengucapkan 3 kata itu. Lonceng yang menandakan kemenangan berbunyi. Sekelompok petugas medis masuk dan memeriksa tubuh keduanya. Chen Heng mengabaikan mereka dan meninggalkan arena sendirian, tampak sedikit kecewa. Di hadapannya, pakaian Liu Cheng sudah compang-camping, dan tubuhnya dipenuhi luka. Namun, dia masih berdiri di sana, menikmati cahaya dan tatapan orang banyak. Dia memiliki sikap seorang pemenang, tenang dan acuh tak acuh. Pemenang dan pecundang telah diumumkan. Kakak, kalah begitu saja. Lu Yao berdiri di tempatnya dan menatap adegan di televisi. Dia tidak percaya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Setelah membangkitkan kekuatan Raja Emas, kesadarannya menjadi sangat tajam. Baru saja, sandiwara yang dimainkan Chen Heng dan Liu Cheng itu nyata. Jika tidak ada orang lain di atas panggung, mereka tidak akan bisa membedakannya. Namun, Lu Yao masih merasa ada sesuatu yang tidak beres. Yang mulia raja, tolong beritahukan padaku. Lu Yao menyaksikan adegan di layar berakhir, tetapi suara Ye Zi terus terngiang di benaknya. Mendengar suara itu, dia berpikir sejenak, lalu menjawab, mengungkapkan perasaan di dalam hatinya. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Kekuatan seorang saudara seharusnya lebih dari ini. Dia berkata dengan ragu-ragu. Saat itu, dia tidak tahu apakah dia salah. Harus diakui bahwa dengan kembalinya esensi Raja Emas secara bertahap, Lu Yao saat ini tampak sangat biasa, seolah-olah dia hanyalah seorang gadis biasa. Namun, esensinya sudah sangat unik, melampaui banyak orang di dunia ini. Pertarungan antara Chen Heng dan Liu Cheng barusan bukanlah masalah di mata kebanyakan orang. Penampilan mereka cukup baik, dan tidak akan menimbulkan banyak keraguan. Namun, Lu Yao dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bukan hanya orang lain, tetapi juga ketajaman pengamatannya yang sudah sangat mengesankan. Tidak buruk. Mendengar ucapan Lu Yao, suara Ye Zi kembali terngiang di benaknya. Saat ini, ada sedikit kekaguman dalam suaranya. Yang mulia, sungguh luar biasa bahwa Anda dapat melihat ini. Memang, Baginda Raja, penampilan saudaramu jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dia berbicara pelan, lalu dengan santai menunjuk beberapa poin mencurigakan sebelum melanjutkan, sama seperti beberapa tempat ini, saudaramu sebenarnya memiliki kesempatan penuh untuk menjatuhkan pihak lain. Namun pada akhirnya, saudaramu memilih untuk melepaskan semuanya. Situasi seperti ini sudah terjadi lebih dari sekali. Mengapa demikian? Mendengar perkataan Ye Zi, Lu Yao juga sedikit bingung. Kakakku jelas bisa menang. Mengapa dia sengaja kalah? Mungkin, ada alasan mengapa dia harus kalah, Ye Zi berkata pelan sambil menghela napas. Alasan mengapa dia harus kalah. Lu Yao terdiam saat mendengar itu. Saat itu, banyak hal terlintas di benaknya. Seringkali ada berita serupa di sekitarnya. Terkadang, dalam sebuah kompetisi, para peserta sendiri mungkin ingin mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Namun, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, sponsor mereka seringkali secara paksa memerintahkan peserta untuk sengaja kalah dalam kompetisi tersebut. Pemandangan di depan matanya mungkin akan sama. Memikirkan kemungkinan ini, Lu Yao tak kuasa menahan rasa sedih. Adapun kemungkinan bahwa Chen Heng telah bersekongkol dengan pihak lain dan sengaja kalah dalam kompetisi, Lu Yao tidak pernah memikirkan kemungkinan ini dari awal hingga akhir. Itu karena prasangka terhadap kakak laki-lakinya dan karena kesan yang ditinggalkan pendahulu Chen Heng padanya. Pendahulu Chen Heng adalah orang yang sangat sombong. Bagaimana mungkin dia sengaja kalah dalam kompetisi karena hal seperti itu? Jika dia benar-benar ingin melakukan hal seperti itu, pasti ada seseorang yang memaksanya. Lu Yao tidak bisa berbuat apa-apa selain menghela napas. Lagi pula, bagi Lu Yao, kekalahan Chen Heng dan berakhirnya perjalanannya di turnamen liga bukanlah hal yang buruk. Lu Yao telah menonton semua pertandingan sebelumnya. Terutama pertandingan antara Chen Heng dan Wang Zhong. Selama pertandingan, kedua belah pihak memiliki niat untuk saling membunuh. Hanya memikirkan bahaya yang terlibat dalam pertandingan tersebut membuat jantung Lu Yao berdebar kencang, dan dia secara tidak sadar merasakan ketakutan. Jika pertandingan berlanjut, dia sangat khawatir Chen Heng akan menghadapi bahaya baru. Mengakhiri pertandingan seperti ini mungkin juga merupakan pilihan yang baik. Tapi, aku juga harus menjadi lebih kuat. Berdiri di tempat, dia teringat penampilan Chen Heng sebelumnya.
Dia tak kuasa menahan napas, dan tekadnya semakin kuat. Suatu hari nanti, aku harus membantu kakakku. Aku tak bisa membiarkan dia menanggung beban ini sendirian. Juga, musuh-musuh yang tidak dikenal itu. Saat itu, dia sudah mengambil keputusan. Berdiri di samping, Ye Zi menoleh untuk melihat Lu Yao. Dia sepertinya merasakan perubahan dalam hatinya, dan suasana hatinya pun menjadi cerah saat ini. Jangan khawatir. Dia berkata dengan lembut, dan suaranya terngiang di benak Lu Yao. Dengan kehadiranku, Yang Mulia, Anda pasti akan menjadi lebih kuat dengan cepat. Dengan kondisi tubuhmu, selama segel pada tanda itu dihilangkan, kekuatanmu akan tumbuh dengan pesat. Paling lama, dalam 1 atau 2 tahun, kamu akan mampu mencapai level kakakmu. Aku harap begitu. Mendengar ucapan Ye Zi, Lu Yao mengangguk. Di kejauhan. Saat lonceng kemenangan berbunyi, pertandingan Chen Hang berakhir begitu saja. Ekspresi Chen Hang tenang. Dia diam-diam berbalik dan meninggalkan arena, menuju keluar. Ketika ia sampai di dunia luar, Liu Rou masih berdiri di sana. Sepertinya ia sudah menunggu di sini cukup lama. Ada sebuah mobil kecil terparkir di sampingnya. Ketika ia melihat Chen Hang keluar, ia tak kuasa menahan senyum dan menepuk sisi mobil tersebut. Masuk ke dalam mobil. Berdiri di sana, dia menatap Chen Hang dan tersenyum. Aku akan mengantarmu berkeliling. Chen Hang mengangguk, lalu dengan tenang duduk dan membiarkan Liu Rou mengantarnya kembali. Setelah kembali ke ruangan yang sudah dikenalnya, ia dengan santai mengobati luka-luka di tubuhnya. Tentu saja, dikatakan bahwa itu adalah perawatan biasa, tetapi kenyataannya, itu bukan apa-apa. Kekuatan tubuhnya jauh melampaui imajinasi orang lain. Luka-luka yang dideritanya di medan perang tampak sangat mengerikan, tetapi pada saat ia kembali ke kamarnya, semua luka di tubuhnya telah sembuh. Di tubuhnya, beberapa luka yang tertinggal sudah meninggalkan bekas. Masih ada beberapa jejak pertempuran sebelumnya, tetapi jejak-jejak itu menghilang dengan cepat sehingga sulit terlihat oleh mata telanjang. Setelah Liu Rou mengantar Chen Hang kembali, dia mengobrol dengannya sebentar sebelum pergi. Namun kemudian, beberapa kelompok orang datang berkunjung. Di antara orang-orang ini, ada orang-orang dari grup Mimpi Hitam, orang-orang dari tempat Liu Cheng, dan bahkan orang-orang dari Akademi Kota Naga. Di antara mereka, orang-orang dari grup Mimpi Hitam datang untuk menghibur Chen Hang dan, pada saat yang sama, untuk memastikan perawatan Chen Hang selanjutnya. Orang-orang Liu Cheng datang untuk menyapa dan memberinya sejumlah hadiah. Mereka bahkan mengisyaratkan bahwa mereka berharap dapat bekerja sama di masa depan. Adapun orang-orang dari Akademi Kota Naga, mereka juga memberikan Chen Hang banyak hadiah dan bahkan memberitahunya tentang pengumuman prestasinya yang luar biasa. Setelah Chen Hang kembali ke Akademi Kota Naga, dia bukan lagi siswa biasa. Sebaliknya, dia adalah kapten sebuah distrik kota. Selain sebagai akademi, Akademi Kota Naga juga merupakan organisasi militer yang kuat. Selain belajar di akademi, para siswa di Akademi Kota Naga kadang-kadang keluar untuk menjalankan misi. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga suatu wilayah dan menjaga ketertiban di wilayah tersebut. Mereka sudah melihat performa Chen Hang sebelumnya. Perwakilan Akademi Kota Naga berpendapat bahwa dengan kekuatan Chen Hang saat ini, dia sama sekali tidak kalah dengan siswa-siswa top tersebut. Tidak perlu membuang waktu di akademi begitu saja. Oleh karena itu, mereka memberikan posisi tersebut kepada Chen Hang. Chen Hang setuju. Sebagai orang yang bertugas menjaga wilayah kota, keuntungan dari posisi ini sangat besar. Ia tidak hanya bisa menikmati perlakuan yang sangat baik, tetapi juga bisa bergerak bebas tanpa terikat. Tentu saja, jika ada hal lain di area tersebut yang perlu dijaga, dia harus menjadi orang pertama yang melakukannya. Bagi Chen Hang, ini tentu saja bukan masalah. Setelah menerima pekerjaan ini, dia tidak lagi terbatasi di dalam Akademi Kota Naga dan bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Apapun yang dia lakukan di masa depan, akan jauh lebih mudah. Ini juga akan lebih memudahkan rencana Chen Hang di masa depan. Untuk masa depan, Chen Hang memiliki rencana yang jelas. Saat tanda emas di tubuh Lu Yao secara bertahap bangkit, mereka yang berada di bawah 5 ksatria pasti akan menyusul Ki Kastar. Secara keseluruhan, waktu yang tersedia sangat terbatas. Oleh karena itu, Chen Hang tentu ingin memanfaatkan periode ini untuk memperkuat dirinya secepat mungkin. Secara kebetulan, ketika Chen Hang menelusuri garis waktu sebelumnya, dia memperoleh beberapa informasi yang berguna. Jika dia dapat memanfaatkannya dengan baik, hal itu pasti akan mempercepat pertumbuhan kekuatannya. Posisi yang diberikan oleh Akademi Kota Naga memberinya hak untuk bergerak bebas. Itu bisa dianggap sangat baik. Karena itu, Chen Hang setuju tanpa berkata apa-apa lagi.
Setelah mengantar rombongan yang datang berkunjung, Chen Heng kembali ke kamarnya dan melanjutkan istirahat. Saat itu, ia menghela napas dalam hati. Akhirnya selesai juga. Dengan kekalahannya dalam kompetisi tersebut, perjalanannya pada dasarnya telah berakhir. Tentu saja, Chen Heng tidak terlalu peduli dengan hal ini. Lagi pula, dia pada dasarnya telah mendapatkan semua yang diinginkannya dalam kompetisi ini. Ia telah berhasil membangun reputasinya dan menarik perhatian banyak orang. Akibatnya, ia memperoleh banyak barang berharga. Dengan barang-barang ini, ia akan mampu membuat kemajuan besar di masa mendatang, dan ia tidak perlu lagi mengkhawatirkan hal lain. Ini tentu saja merupakan kabar baik. Adapun sisanya, hanyalah beberapa hal lain. Selain itu, selama berlangsungnya kompetisi ini, masih ada beberapa keraguan yang tersisa. Misalnya, orang yang datang untuk menyelidiki dan bahkan membunuhnya. Siapa sebenarnya orang itu? Dan siapa yang mengirimnya? Chen Heng tetap bingung dengan pertanyaan ini. Pihak Liu Rou masih menggunakan kekuatan grup mimpi hitam untuk membantu Chen Heng menemukan orang itu. Namun hingga saat ini, belum ada hasil. Chen Heng tidak terkejut dengan hal ini. Bagaimanapun juga, karena pihak lain berani menyelidiki, dia pasti telah melakukan persiapan yang memadai. Tidak akan mudah untuk menemukannya. Jika tidak, itu akan terlalu tidak profesional. Jika aku mengaktifkan tanda takdir, seharusnya aku bisa menemukannya. Namun, itu tidak sepadan. Chen Heng mengangkat kepalanya untuk melihat bagian atas kepalanya. Sebuah kilatan takdir keemasan samar terlihat di sana. Pada saat ini, semuanya sangat jelas. Semua kekuatan takdir ini telah diekstrak dari tubuh Lu Yao oleh Chen Heng melalui tanda takdir selama periode waktu ini. Akumulasi kekuatan itu perlahan-lahan mencapai keadaan saat ini. Jika dia menggunakan kekuatan tanda takdir untuk memanfaatkan kekuatan takdir, dia seharusnya bisa menemukan orang itu dari sebelumnya. Tapi sekarang, itu tidak perlu. Investasi dan output sama sekali tidak proporsional. Oleh karena itu, cukup menyerahkan hal ini kepada Liu Rou. Selain itu, ada hal lain yang dikhawatirkan Chen Heng. Berdasarkan perhitungan waktu saya, tanda emas pada Lu Yao seharusnya sudah sepenuhnya aktif sekarang. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang seluruh proses kebangkitan Lu Yao. Menurut lintasan awal, pada saat 5 Ksatria turun, kekuatan Lu Yao seharusnya sudah mencapai puncak level 3, yang merupakan level Chen Heng saat ini. Untuk saat ini, dia seharusnya masih dalam tahap kebangkitan. Dengan bantuan para pengikutnya, dia baru saja membangkitkan kekuatan telekinetiknya dan benar-benar melangkah di jalan yang memang menjadi miliknya. Memang begitulah rencana awalnya. Tapi sekarang, situasinya tidak begitu jelas. Mungkin masih sama, atau mungkin sudah berubah. Lagi pula, karena kebangkitan Chen Heng yang begitu pesat, saat ini sudah ada beberapa hal yang berbeda dari sebelumnya. Chen Heng berbalik dan menutup matanya. Metode pemurnian tanpa nama itu seketika beredar di dalam tubuhnya. Roh sejati di dalam tubuhnya bergetar. Dalam sekejap, seolah-olah ada pancaran cahaya yang meliputi segala arah, menutupi lautan spiritual Chen Heng. Itu sangat unik dan misterius. Sudah cukup lama sejak Chen Heng memperoleh metode penyempurnaan tanpa nama. Dalam beberapa waktu terakhir, melalui metode penyempurnaan tanpa nama ini, Chen Heng terus menyempurnakan dirinya dan memperkuat kekuatan telekinetik dalam tubuhnya. Kini, kekuatan telekinetiknya telah menyamai dan benar-benar setara dengan kekuatan seniman bela dirinya, mencapai level 3. Aku hanya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai level 4. Chen Heng diam-diam membuka matanya saat merasakan perubahan dalam dirinya. Secerca pemahaman terlintas di hatinya. Dibandingkan dengan para seniman bela diri, di dunia ini, jalan seorang penguasa hewan buas jelas telah direncanakan. Dari level 1 hingga level 3, semuanya merupakan akumulasi kekuatan telekinetik. Selama kekuatan telekinetik seseorang mencapai tingkat tertentu, mereka dapat masuk secara alami dan mencapai transisi tingkat kehidupan. Namun, level 4 berbeda. Ini adalah transisi esensi kehidupan. Yang dibutuhkan adalah sesuatu yang lain. Di dunia ini, jika seorang Beastmaster ingin mencapai level 4, mereka harus mengubah kekuatan telekinetik dalam tubuh mereka menjadi tetesan cairan kekuatan telekinetik murni. Hanya dengan cara itulah mereka bisa melakukannya. Langkah ini menguji tidak hanya kekuatan telekinetik tetapi juga kendali atas tubuh mereka sendiri, serta kemampuan kendali halus mereka. Tentu saja, bagi Chen Heng, ini bukanlah masalah besar. Lagi pula, kekuatan tubuh utamanya jauh lebih kuat daripada yang disebut level 4 di dunia ini. Akan aneh jika dia masih bisa jatuh pada tahap ini. Baginya, hal yang paling kurang saat ini adalah jumlah kekuatan telekinetiknya dan teknik memadatkan kekuatan telekinetiknya menjadi cairan.
Hal-hal ini ditakdirkan untuk menjadi tidak dapat diperbaiki dalam waktu singkat. Dia hanya bisa menunggu sampai dia kembali untuk merencanakannya perlahan-lahan. Chen Heng berdiri dari tempatnya dan memandang pemandangan di luar ambang jendela. Di bawah pandangannya, angin sepoi-sepoi dari dunia luar bertiup, dan dedaunan perlahan berguguran. Pemandangannya berbeda. Sepertinya memiliki suasana yang berbeda. Angin sepoi-sepoi bertiup. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi telah berlalu. Setelah setengah bulan, Chen Heng kembali ke rumahnya sekali lagi. Rumah asalnya tampak sama seperti sebelumnya. Sekilas, tidak banyak perubahan dibandingkan masa lalu. Para pejalan kaki berjalan menyusuri jalan-jalan tua satu demi satu. Bangunan-bangunannya masih sama, memberikan rasa keakraban kepada orang-orang. Chen Heng berjalan perlahan menyusuri jalan dan kembali ke rumahnya. Setelah berjalan ke sini, dia tidak menyapa orang-orang di sekitarnya seperti biasanya, tetapi langsung masuk ke rumahnya. Ini juga sesuatu yang tidak bisa dihindari. Keterampilan dan penampilannya di turnamen Liga Kika telah membuatnya cukup terkenal di Akademi Kota Naga dan kota kecil ini. Liga Kika adalah kompetisi paling bergengsi di Federasi Kika. Ungkapan ini bukan sekadar basa-basi, tetapi benar-benar nyata. Di Liga Kika, meskipun hanya meraih beberapa kemenangan dan tidak sampai ke babak final, seseorang tetap bisa mendapatkan banyak penggemar. Apalagi kontestan seperti Chen Heng, yang memiliki penampilan luar biasa di turnamen Liga Kika. Dia memiliki tingkat ketenaran tertentu di seluruh Federasi Kika berdasarkan situasinya saat ini. Mungkin dia tidak bisa dibandingkan dengan beberapa karakter papan atas lainnya, tetapi dia tetap tidak buruk. Ini adalah kampung halamannya. Oleh karena itu, untuk menghindari masalah dan membuang waktu, Chen Heng tidak berniat menyapa orang-orang di sekitarnya. Dia langsung masuk ke rumahnya sendiri. Ketika ia memasuki rumah, sudah ada orang-orang yang menunggu di dalam. Seekor anak anjing putih berdiri dengan tenang di pintu seolah-olah telah mendeteksi kedatangan Chen Heng. Saat ini, matanya menatap Chen Heng di depannya, menunjukkan rasa ingin tahu yang mirip manusia. Ini adalah Ye Zi, anjing yang dibawa pulang Lu Yao sebelumnya. Tentu saja, identitas aslinya tidak sederhana. Dia adalah salah satu pengikut Raja Emas saat itu, dan kekuatannya sama sekali tidak lemah. Sebuah suara terdengar di telinga Chen Heng saat ia sedang melamun. Saudaraku, kau sudah kembali. Sebuah suara terkejut terdengar dari ruangan itu begitu saja. Tak lama kemudian, sosok Lu Yao muncul di hadapan Chen Heng. Ia berdiri di sana dan menatapnya dengan wajah penuh kejutan. Ia masih mengenakan celemek. Dari penampilannya, sepertinya ia baru saja memasak. Chen Heng menoleh untuk melihat. Terlihat uap mengepul dari dapur di kejauhan. Dari kelihatannya, masih ada orang yang sibuk di dalam. Melihat pemandangan ini, dia tak kuasa mengangguk lalu masuk. Lu Yao maju dan hendak mengambil barang bawaan Chen Heng. Namun, ia melihat seorang wanita tinggi dan langsing dengan paras halus berjalan di belakang Chen Heng. Wanita itu juga membawa sebuah koper di tangannya. Baiklah, sekian dulu untuk sekarang. Chen Heng berbalik dan menatap Liu Rou di sampingnya. Dia berkata pelan, sudah waktunya kau pergi. Baiklah. Liu Rou mengangkat bahu dan tidak keberatan. Kalau begitu, aku akan kembali dulu. Jaga dirimu baik-baik. Jika kamu butuh sesuatu, beritahu aku. Saya mengerti. Chen Heng mengangguk dan berkata pelan. Begitu selesai berbicara, Liu Rou menatap Lu Yao yang berada di depan Chen Heng. Ia memberinya senyum ramah sebelum berbalik dan pergi. Lu Yao berdiri di tempatnya dan memandang sosok Liu Rou yang pergi dengan sedikit rasa ingin tahu. Ia tampak sangat penasaran dengan identitasnya. Namun, Chen Heng tidak berinisiatif untuk memperkenalkannya, jadi dia pun tidak berinisiatif untuk bertanya. Baiklah, ayo kita makan. Chen menatap Lu Yao yang berdiri di depannya, tersenyum, lalu berkata pelan, jika ada sesuatu, kita akan bicara setelah selesai makan. Oke. Lu Yao mengangguk. Kemudian, Chen Heng masuk ke kamarnya. Pemandangan di sekitarnya masih sama seperti sebelumnya di ruangan yang familiar itu. Meskipun sudah lama tidak ada yang tinggal di sana, semuanya masih terlihat sangat bersih, dan tidak ada perbedaan sama sekali. Dari kelihatannya, mungkin ada seseorang yang datang untuk membersihkan dari waktu ke waktu. Saudaraku, makanannya sudah siap. Suara Lu Yao terdengar dari luar. Ia mengetuk pintu dengan sopan dan langsung masuk. Setelah menatap Chen Heng, ia berkata, ayah dan ibu sedang menunggu kita. Kakak, ada lagi yang ingin disampaikan. Tidak, aku akan segera turun. Sebuah suara lembut terdengar dari tempat yang sama. Chen Heng menoleh ke arah Lu Yao, lalu sepertinya teringat sesuatu. Oh, benar. Ini untukmu. Dia menatap Lu Yao di depannya dan tampak ragu sejenak.
Kemudian, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan sebuah benda, lalu meletakkannya di depan Lu Yao. Ini pasti berguna bagimu. Dia berkata dengan lembut. Lu Yao menundukkan kepalanya untuk melihat dengan ragu. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut yang menyenangkan. Sejak kecil, sepertinya ini pertama kalinya dia menerima hadiah dari kakaknya. Ia tak kuasa menahan diri untuk menundukkan kepala dan melihat dengan saksama. Yang ada di hadapannya adalah sebuah kotak kayu. Kotak kayu itu berwarna hitam dan memiliki beberapa pola unik yang disulam di atasnya. Kotak itu tampak sangat kuno dan tua. Hanya dengan sekali lihat, kotak itu sudah sangat berharga. Setelah ia benar-benar menguasainya, ada perasaan hangat yang tak dapat dijelaskan yang berasal dari kotak kayu itu. Rasanya sangat menyegarkan dan unik. Ia tak kuasa menahan diri untuk menyentuhnya, dan rasa antisipasi muncul di hatinya. Setelah beberapa saat, mereka turun bersama dan makan siang. Makan siangnya sangat sederhana. Tidak ada pertengkaran sengit, tidak ada tipu daya, hanya gosip keluarga dan sapaan ramah. Chen Heng tidak sesabar pendahulunya dalam hal memberi salam seperti itu. Beberapa hal hanya bisa indah setelah hilang. Mungkin bagi pendahulunya, hal-hal ini hanyalah mainan yang membosankan dan pikiran yang mengganggu yang menghambat kemajuannya. Tetapi bagi Chen Heng sendiri, ini adalah hal-hal yang telah hilang dan tidak akan pernah bisa didapatkan kembali. Setelah makan, Chen Heng meninggalkan tempat ini sekali lagi. Dia menaiki mobil yang datang menjemputnya di luar dan bersiap untuk kembali ke Akademi Kota Naga. Bukan karena dia ingin terburu-buru, tetapi waktunya terbatas. Di atas kepalanya, ancaman 5 ksatria selalu ada. Jika dia terus membuang waktu di sini, dia khawatir hasilnya tidak akan jauh lebih baik daripada rencana awal setelah lebih dari setengah tahun ketika 5 ksatria benar-benar turun. Karena itu, dia benar-benar tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Setelah aku kembali ke Akademi Kota Naga kali ini dan menyelesaikan berbagai urusan itu, aku akan mulai menjelajahi reruntuhan. Pikiran itu terlintas di benaknya, lalu dia naik ke mobil yang datang menjemputnya. Di belakangnya, di depan pintu rumahnya, Lu Yao berdiri bersama Ye Zi, mengantar Chen Heng pergi. Melihat Chen Heng akhirnya pergi, dia menghela napas pelan, merasa sedikit kecewa. Kakakku tetap pergi. Dia benar-benar hanya tinggal sebentar saja. Dia sedikit kecewa. Mungkin, sesuatu telah terjadi pada saudaramu. Suara Ye Zi terngiang di benaknya, menenangkannya dengan lembut saat ini. Mungkin. Sambil berdiri di tempatnya, Lu Yao mengangguk, lalu berkata pelan, aku tidak tahu apakah ini hanya ilusi. Aku terus merasa bahwa saudaraku juga berada di bawah tekanan yang besar. Dia sepertinya cemas tentang sesuatu. Di depannya, sosok Chen Heng telah menghilang sepenuhnya. Saat ini, dia sudah melaju menjauh bersama kerumunan orang. Lu Yao terus berdiri di tempat asalnya sebelum pulang dan masuk ke kamarnya. Di dalam ruangan, suasananya sama seperti sebelumnya, kecuali ada satu hal lagi di dalamnya. Itu adalah sebuah kotak kayu. Kotak itu tak lain adalah kotak yang pernah diberikan Chen Heng kepadanya. Ini adalah hadiah dari Chen Heng untuknya. Karena waktu sangat terbatas saat ini, Lu Yao belum sempat membukanya. Baru sekarang ia teringat. Ia perlahan berjalan maju dan membuka kotak kayu itu, memperlihatkan isinya. Isinya berbeda dari yang ia bayangkan. Di dalam kotak kayu itu, tidak ada hadiah kecil mewah, camilan biasa, atau kosmetik. Dia melihat sebuah kristal emas tergeletak tenang di dalam kotak kayu. Pada saat itu, ketika kotak kayu dibuka, cahaya keemasan berkedip-kedip dan perlahan menyebar, tampak sangat terang. Ini. Melihat benda di depannya, Lu Yao langsung terkejut. Dia tidak tahu apa yang ada di depannya, tetapi keinginan naluriah muncul dalam dirinya. Samar-samar, sepertinya ada dorongan, ingin langsung meraih permata emas ini ke tangannya. Terutama tanda emas di tubuhnya, pada saat ini, terasa lebih berdenyut secara naluriah, sebuah kebangkitan naluriah yang langka. Ini, batu evolusi. Di sampingnya, suara Ye Zi yang terkejut terdengar. Saat ini, dia juga sangat terkejut. Batu evolusi, benda apa ini? Mendengar suara Ye Zi, Lu Yao langsung terkejut. Ini adalah hal yang kau ceritakan padaku tadi. Sebelumnya, Ye Zi telah mengajarinya semua aspek. Selain kultivasi telekinesis dan seni bela diri dalam ajaran tersebut, ada juga banyak akal sehat. Karena itu, dia tahu apa itu batu evolusi dan betapa berharganya batu itu. Tidak, ini bukan sekadar batu evolusi biasa. Di sampingnya, suara Ye Zi terdengar serius. Saat ini, suaranya terasa sangat berbeda. Jika itu hanya batu evolusi biasa, meskipun berharga, itu tidak akan membuatmu merasa seperti ini. Namun, batu evolusi ini berbeda. Ada lebih banyak hal di dalamnya daripada batu evolusi biasa.
Ini jelas jauh lebih berharga daripada batu evolusi biasa. Bahkan aku pun tak bisa menahan diri untuk tidak merasakan keinginan. Suaranya terdengar serius. Saat ini, dia menatap batu evolusi di depannya dengan tatapan yang berbeda. Identitas Ye Zi adalah sebagai pengikut Raja Emas. Dengan identitas dan kekuatannya sebelumnya, batu evolusi sederhana sama sekali tidak akan mempengaruhinya. Itu hanyalah batu biasa. Namun, batu evolusi di hadapannya berbeda. Ye Zi dapat merasakan bahwa ada kekuatan misterius yang tersembunyi di dalam batu evolusi ini. Seolah-olah itu adalah sumbernya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan keinginan di dalam hatinya. Saat ini, dia merasa bahwa jika dia bisa mendapatkan batu evolusi ini, luka-lukanya akan pulih banyak, dan dia bahkan bisa terbebas dari wujud ini untuk waktu yang lama. Apakah ini bahkan lebih berharga daripada batu evolusi? Berdiri di tempat dan mendengarkan kata-kata Ye Zi, Lu Yao takjub. Saat ini, ia merasa sedikit gelisah. Benda yang sangat berharga ini, dari mana kakakku mendapatkannya? Dan mengapa dia memberikannya kepadaku? Dia merasa sedikit gelisah karena berbagai macam pikiran melintas di benaknya. Aku tidak yakin. Bahkan di langit berbintang sekalipun, aku belum pernah melihat begitu banyak harta karun unik seperti ini sebelumnya. Dalam benaknya, suara Ye Zi terus terngiang. Saat ini, suara itu bergema di benaknya. Tapi yang pasti, untuk harta karun setingkat ini, kakakmu pasti telah mengerahkan banyak usaha untuk mendapatkannya. Mungkin, dia mempertaruhkan nyawanya untuk. Dia berkata pelan sambil menghela napas. Harta karun seberharga batu evolusi di hadapannya ini sangatlah berharga, bahkan dengan pengalamannya sekalipun. Ini jelas bisa dianggap sebagai barang paling berkualitas tinggi. Dan barang berharga seperti itu, dengan kekuatan Chen Heng, dalam keadaan normal, dia harus membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkannya. Dia bahkan mungkin harus mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkannya. Sambil memikirkan hal ini, dia teringat bagaimana ekspresi Chen Heng saat memberikan barang itu kepada Lu Yao. Barusan, ekspresi Chen Heng sangat tenang dari awal hingga akhir, seolah-olah itu bukan harta karun yang tak ternilai harganya, melainkan hanya barang biasa. Setelah dipikir-pikir, ekspresi seperti itu mungkin karena dia tidak ingin membuat Lu Yao khawatir. Saat memikirkannya, bayangan seorang kakak laki-laki berwajah dingin namun berhati hangat yang rela berkorban apapun untuk adik perempuannya muncul di benaknya. Adapun alasan mengapa dia memberikan benda ini kepadamu, Baginda Raja. Sembari Ye Zi menghela napas kagum, dia juga berpikir sejenak sebelum melanjutkan, ini seharusnya bisa membantumu bangkit. Membangkitkan. Lu Yao berhenti sejenak, merasa sedikit bingung. Itu benar. Ye Zi mengangguk, lalu melanjutkan, salah satu fungsi batu evolusi adalah untuk memungkinkan orang biasa yang tidak memiliki bakat telekinesis untuk membangkitkan bakat telekinesis. Namun, batu evolusi biasa memiliki probabilitas tertentu, dan tidak semua orang bisa melakukannya. Namun, batu evolusi di hadapan kita ini berbeda. Dengan keunikan batu evolusi di hadapan kita ini, saya yakin bahwa jika orang biasa menggunakan batu evolusi ini, mereka pasti akan membangkitkan bakat telekinesis dan menjadi penguasa hewan buas sejak saat itu. Setelah berbicara sampai titik ini, Ye Zi menghela napas lagi. Kakakmu mungkin membelikan ini untukmu karena dia ingin kau menjadi seorang Beastmaster. Jadi begitu. Berdiri di tempatnya, mendengarkan kata-kata Ye Zi, Lu Yao berbalik untuk melihat batu evolusi di hadapannya. Perasaannya mau tak mau menjadi sedikit rumit. Ini memang masuk akal. Belakangan ini, karena kebangkitan bertahap tanda emas, dia sebenarnya sudah memiliki bakat telekinesis dan bisa menjadi penguasa hewan buas. Namun tanpa diragukan lagi, di mata orang lain, dia tetaplah orang biasa, tanpa bakat sedikit pun sebagai seniman bela diri atau penjinak hewan. Orang seperti itu ditakdirkan untuk berjuang di dunia manusia di dunia ini. Mungkin itulah sebabnya Chen Heng secara khusus mendapatkan barang ini untuknya. Lagi pula, dia tidak tahu tentang situasi Lu Yao, dan dia juga tidak tahu bahwa Lu Yao sudah bisa memulai jalan kultivasi. Alasan mengapa Chen Heng berulang kali jatuh ke dalam situasi sulit di turnamen liga, pertama hampir babak belur dan kemudian secara tak terduga kalah dalam kompetisi, mungkin juga karena batu evolusi ini. Perasaan Lu Yao campur aduk, dan dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, dia hanya merasa berhutang budi terlalu banyak kepada kakaknya. Terimalah, rajaku. Di sampingnya, suara Ye Zi terngiang di benaknya. Saat ini, suara itu keluar begitu saja, dan dia dengan lembut menghiburnya, ini adalah pikiran kakakmu. Lebih baik kau menerimanya. Selain itu, dengan batu evolusi cepat ini, Anda dapat memberitahu orang lain tentang situasi Anda di masa depan.
Anda tidak perlu menyembunyikan apapun seperti orang biasa lagi. Meskipun, pada kenyataannya, dia sudah berada di jalur seorang Beastmaster. Namun, di permukaan, Lu Yao masih tetap orang biasa saat ini. Dia tidak memberi tahu siapapun tentang situasinya. Meskipun dia bisa menyembunyikannya, itu akan terlalu merepotkan. Selain itu, seiring dengan terus bertambahnya kekuatan Chen Heng, Lu Yao tidak yakin dia bisa merahasiakannya selamanya. Jika dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk memberitahu orang lain secara terbuka bahwa dia telah menjadi seorang Beastmaster, situasinya akan jauh lebih baik. Beberapa masalah akan hilang karena hal ini. Memikirkan hal itu, Lu Yao menghela napas dalam hati dan akhirnya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Jauh sekali. Pada suatu saat, Chen Heng berbalik dan melihat ke arah dari mana dia datang. Apakah dia sudah mulai menggunakannya? Duduk tegak di dalam mobil, merasakan perasaan unik itu, Chen Heng tenggelam dalam pikirannya saat pikiran ini terlintas di benaknya. Hadiah yang dia berikan kepada Lu Yao sebelumnya memang benar-benar batu evolusi. Namun, meskipun itu adalah batu evolusi, Chen Heng telah menanamkan dan memodifikasi batu ini. Tidak hanya ada batu evolusi, tetapi juga sebagian dari kekuatan Dewa Pembantaian yang telah dimurnikan oleh Chen Heng. Bahkan ada sebagian dari kekuatan ilahi Chen Heng di dalamnya. Chen Heng telah menggabungkan hal-hal ini ke dalam batu evolusi itu. Dia menggunakan kekuatan batu evolusi sebagai penyamaran untuk menggabungkan hal-hal ini ke dalam tubuh Lu Yao. Sebagian dari kekuatan ilahi itu bisa berupa benih kekuatan ilahi. Chen Heng tidak hanya bisa menggunakannya untuk merasakan lokasi Lu Yao kapanpun dia mau, tetapi dia juga bisa menggunakannya pada saat kritis. Dengan menggunakan kekuatan benih kekuatan ilahi ini, dia bisa memadatkan avatar kekuatan ilahi untuk sementara waktu. Alasan dibalik ini sebagian demi keselamatan Lu Yao dan sebagian lagi demi pengendalian situasi yang lebih baik. Lagi pula, Lu Yao jelas merupakan orang pilihan pada tahap saat ini. Dan dengan berada di pihak orang pilihan, akan ada masalah dan peluang. Pada saat yang sama, Chen Heng juga perlu mengendalikan gerakan Lu Yao tepat waktu untuk mengetahui sejauh mana situasi tersebut dan seberapa jauh dari apa yang dia ketahui. Inilah alasan dia memilih untuk menggabungkan benih kekuatan ilahi ke dalam batu evolusi dan menggunakannya untuk memasuki tubuh Lu Yao. Dan pada saat ini, semuanya tampak sangat lancar. Esensi kekuatan ilahi tidak diragukan lagi sangat tinggi. Itu lahir dari keilahian seorang dewa. Dari segi esensi, apalagi Lu Yao dan Ye Zi saat ini, bahkan Raja Emas di puncak kekuatannya pun mungkin tidak dapat dibandingkan dengannya. Perangkat yang dibuat dengan kekuatan ilahi tersebut tidak memiliki masalah dalam hal penyembunyian dan sangat sulit dideteksi. Jika memang begitu, seharusnya tidak ada masalah dengan Lu Yao. Merasakan situasi di pihak Lu Yao, ekspresi Chen Heng tetap tenang meskipun berbagai pikiran melintas di benaknya. Yang perlu kuperhatikan selanjutnya adalah situasi di pihak lima ksatria. Dalam beberapa tahun berikutnya, pasukan yang turun ke planet ini sebagian besar adalah sisa-sisa Raja Emas yang dipimpin oleh Lu Yao, serta pasukan di bawah lima ksatria. Karena keduanya saling terkait, konflik skala penuh akan meletus setelah beberapa tahun. Kekuatan lima ksatria akan mereda dalam waktu setengah tahun, tetapi dari sudut pandang mereka, pasukan mereka sangat kuat. Situasi yang harus mereka hadapi pasti rumit, dan mustahil bagi mereka untuk lolos begitu saja. Akan lebih baik jika mereka mampu mendapatkan informasi Lu Yao secara akurat. Namun, hanya informasi yang samar-samar saja tidak cukup bagi lima ksatria untuk segera meninggalkan segalanya dan turun ke tempat ini. Dan memang itulah yang terjadi. Dalam lintasan awal yang dilihat Chen Heng, pasukan yang turun setelah lebih dari setengah tahun hanyalah sebagian dari pasukan di bawah komando lima ksatria. Meskipun pasukan yang termasuk dalam lima ksatria itu perkasa, mereka tidak sekuat Lu Yao, yang memberi Lu Yao kesempatan untuk memperlambat laju. Selanjutnya, setelah pasukan Lu Yao perlahan bertambah dan mengungkap keberadaannya, lima ksatria turun dan datang ke planet ini dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, tangan Lu Yao telah mengumpulkan sejumlah kekuatan dan mencapai level lain karena waktu persiapan yang panjang. Meskipun dia masih belum sebanding dengan lima ksatria, dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri dan meninggalkan planet ini dengan sukses, melangkah ke galaksi. Inilah situasi pada lintasan awal. Setelah Chen Heng memikirkannya, meskipun lintasan awal telah banyak berubah karena tindakannya, waktu kedatangan lima ksatria seharusnya tetap tidak banyak berubah. Lagi pula, meskipun tindakan Chen Heng signifikan, sejauh ini ia hanya memengaruhi orang-orang di sekitarnya. Dari segi pengaruh, itu masih jauh dari jangkauan untuk memengaruhi galaksi. Tidak mungkin tindakannya memengaruhi keturunan lima ksatria.
Oleh karena itu, masih ada waktu bagi mereka untuk berkembang. Dalam waktu sekitar setengah tahun, pasukan di bawah pimpinan 5 ksatria akan datang untuk melakukan penyelidikan. Ekspresi Chen Heng tenang saat ia berpikir dalam hati, dan dalam waktu sekitar 1 atau 2 tahun, 5 ksatria akan bereaksi dan benar-benar turun ke sini. Masih ada sedikit ruang cadangan, pikir Chen Heng. Secara keseluruhan, ia masih memiliki waktu 1 hingga 2 tahun untuk berkembang, lebih baik daripada total setengah tahun sebelumnya. Namun, itu pun tidak jauh lebih baik. Bagaimanapun, lawannya tidak lain adalah 5 ksatria yang berada di puncak dunia ini. Berdasarkan apa yang diketahui Chen Heng, 5 ksatria telah ada di dunia ini selama ribuan tahun dan telah memimpin pasukan yang telah menghancurkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dan menyerbu banyak bintang. Masing-masing dari mereka adalah individu yang berprestasi luar biasa. Baik dari segi kekuatan, status, keterampilan bertarung, pengaruh, atau kecerdasan, mereka semua berada di puncak dunia ini. Mereka adalah tokoh-tokoh berpengaruh yang pantas mereka dapatkan, dan sudah merupakan tantangan bagi orang biasa untuk mengejar eksistensi seperti itu. Mereka mungkin tidak akan mampu melakukannya bahkan jika mereka menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba, apalagi mereka harus melakukannya dalam 1 atau 2 tahun. Itu tidak masuk akal. Dengan kata lain, itu juga berarti bahwa Chen Heng bukanlah orang biasa melainkan seorang penipu. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri tersebut. Chen Heng diam-diam menghela napas, lalu menatap ke kejauhan, dan ekspresinya kembali tenang. Waktu berlalu perlahan. Tak lama kemudian, Chen Heng kembali ke Akademi Kota Naga. Tempat yang familiar dan sekitarnya masih sama seperti sebelumnya, tidak banyak berubah. Tentu saja, kenyataannya memang demikian. Lagi pula, belum lama sejak Chen Heng pergi. Akan aneh jika ada banyak perubahan. Chen Heng berjalan memasuki rumah jagal, lalu kembali ke kediamannya, dan kembali lagi ke rumah jagal setelah menyelesaikan beberapa urusan. Di rumah jagal yang sudah dikenalnya, Fang Yuan masih bekerja keras. Saat ini, dia sedang duduk di samping, beristirahat dan mengamati orang lain bekerja. Beberapa rekan kerja yang dikenal Chen Heng masih bekerja dengan wajah muram. Ketika Fang Yuan melihat Chen Heng, dia tampak terkejut sekaligus senang karena Chen Heng berkunjung. Sejak kau pergi, efisiensi kerja di tempat ini menurun. Fang Yuan mengejeknya, efisiensi kerjamu saja sudah bisa menyaingi semua orang ini. Itu benar. Dengan efisiensi kerja Chen Heng sebelumnya, jika Fang Yuan tidak menghentikannya, dia akan menyelesaikan hampir semua tugas dalam sehari. Tidak perlu orang lain untuk bekerja sama sekali. Chen Heng sangat profesional dalam hal menyembelih orang atau hal lainnya. Lagi pula, dia akan diberi imbalan karena menyembelih seseorang, tetapi tidak untuk pekerja lain. Para pekerja lainnya tidak memiliki kekuatan seperti Chen Heng, dan mereka tidak akan diberi imbalan atas pembantaian yang mereka lakukan. Jadi mereka bekerja sangat keras di sini setiap hari, itulah sebabnya Fang Yuan merasa efisiensi kerja mereka menurun. Aku datang untuk mengajukan pengunduran diri. Chen Heng tersenyum dan berbicara, memberitahu Fang Yuan bahwa dia akan mengambil alih posisi penjaga dan meninggalkan tempat ini, dan jika tidak ada halangan, dia harus meninggalkan Akademi Kota Naga dan pergi ke tempat lain untuk bertugas sebagai penjaga dalam waktu lama. Oleh karena itu, wajar saja jika dia tidak dapat melanjutkan pekerjaannya di sini. Di sisi lain, Chen Heng tidak lagi membutuhkan kekuatan pembunuh yang disediakan oleh rumah jagal ini. Wang Zong telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam hal ini. Sejak Chen Heng menyuntikkan kekuatan pembunuh ke dalam tubuh Wang Zong dan mengembangkannya menjadi bawahannya sendiri, dia tidak lagi khawatir tentang sumber kekuatan pembunuh tersebut. Dibandingkan dengan Chen Heng, Wang Zong lah yang mengerahkan usaha ekstra. Selain di awal, Wang Zong akan memberi Chen Heng sejumlah besar kekuatan membunuh setiap hari, jumlah yang sangat signifikan sehingga Chen Heng sama sekali tidak bisa menandinginya bahkan jika dia membunuh tanpa henti di tempat ini setiap hari. Dengan hadiah besar yang diberikan oleh Wang Zong, Chen Heng tentu saja tidak perlu terus tinggal di sini. Fang Yuan sudah menduga hal ini. Ketika dia mengetahui identitas dan kekuatan Chen Heng sebagai seorang Beastmaster saat Chen Heng pertama kali bekerja di tempat ini, dia tahu bahwa Chen Heng akan pergi cepat atau lambat. Lagi pula, Chen Heng adalah seorang ahli hewan sejati, dan dia adalah tokoh kelas atas menurut pandangan dunia ini. Tidak realistis baginya untuk terus bekerja di rumah jagal. Hal ini terutama benar setelah Chen Heng terus mendapatkan hasil yang baik dan berprestasi di Liga Qika. Karena itu, Fang Yuan sangat berpikiran terbuka tentang hal ini. Tidak baik bagi anak muda untuk terus berada di tempat ini.
Dia tertawa lalu menepuk bahu Chen Heng, sambil berkata, aku akan mendukungmu jika kamu bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Kemudian, ia menceritakan kepada Chen Heng tentang situasi terkini di rumah potong hewan tersebut. Baru-baru ini, reputasi rumah potong hewan ini juga semakin dikenal karena penayangan program sebelumnya. Setelah mendengar tentang perbuatan Chen Heng, banyak orang datang ke sini dan bahkan mendaftar untuk bekerja di tempat ini. Merekrut orang di sini bukanlah hal yang sulit lagi. Bahkan banyak orang ingin bergabung tetapi ditolak oleh Fang Yuan. Setelah Chen Heng mengetahui situasi ini, dia hanya bisa tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia meninggalkan hadiah untuk Fang Tian sebelum pergi. Setelah pergi, dia menuju ke tempat lain, ruang data Akademi Kota Naga, tempat yang menyimpan catatan semua siswa di Akademi Kota Naga. Tentu saja, hanya informasi umum seperti foto dan informasi dasar yang disertakan. Informasi spesifik seperti kekuatan, latar belakang keluarga, dan lain-lain, tidak dapat ditemukan di sini. Chen Heng datang ke sini untuk menanyakan identitas beberapa orang, termasuk gadis berambut pirang dari masa lalu. Selama periode ini, dia tidak melupakan asal-usul warisan yang diperolehnya, warisan yang diberikan kepadanya oleh gadis berambut pirang itu. Namun, Chen Heng tidak mengetahui identitas gadis berambut pirang itu. Dia bukanlah orang biasa yang bisa memberikan hal sepenting itu kepadanya. Oleh karena itu, setelah menyadari hal ini, Chen Heng mulai menyelidiki identitasnya secara diam-diam. Penyelidikan identitas gadis berambut pirang itu tidak berjalan mulus. Awalnya, Chen Heng mempercayakan orang-orang dari grup mimpi hitam untuk membantu penyelidikan dan bahkan meminta Liu Rou untuk membantu mengawasi, tetapi pada akhirnya, dia tidak menemukan apapun. Berdasarkan akal sehatnya, gadis berambut pirang itu pernah aktif di Akademi Kota Naga, jadi seharusnya dia meninggalkan jejak di banyak tempat. Namun, tidak peduli metode apapun yang digunakan Chen Heng untuk mencari dan menyelidiki, tidak ada jejaknya. Bahkan kamera di akademi pun tidak menunjukkan jejaknya sama sekali. Gambar. Chen Heng juga secara khusus menanyakan hal itu kepada Qilin dan yang lainnya. Bahkan orang-orang yang seharusnya berhubungan dengannya pun tidak memiliki kesan apapun tentangnya, padahal mereka semua hadir selama kompetisi yang diselenggarakan oleh grup mimpi hitam. Secara logika, seharusnya mereka sudah bertemu dengan gadis berambut pirang itu sebelumnya. Lagi pula, saat itu gadis berambut pirang itu sedang duduk di pinggiran arena dan merupakan salah satu penonton. Namun, setelah bertanya, tidak ada hasil yang didapatkan. Qilin dan yang lainnya tidak memiliki kesan apapun tentang gadis berambut pirang itu dan sama sekali tidak dapat mengingatnya. Chen Heng tidak yakin apakah itu karena mereka tidak memiliki kesan tentangnya atau kekuatan unik telah menghalangi persepsi mereka, menyebabkan mereka mengabaikan gadis berambut pirang itu, tetapi berdasarkan apa yang dia ketahui, dia lebih cenderung pada kemungkinan yang terakhir. Setelah mencoba berbagai cara dan tidak mendapatkan hasil apapun, Chen Heng datang ke sini, berharap untuk mencoba peruntungannya. Catatan tentang siswa Akademi Kota Naga saat ini dapat ditemukan di tempat ini, termasuk pengenalan dasar mereka. Meskipun tidak mungkin mendapatkan informasi detail, melihat foto-foto tersebut bukanlah masalah. Namun, setelah tiba di tempat ini, Chen Heng akhirnya merasa kecewa. Berdasarkan pemahamannya, hanya ada puluhan ribu orang di Akademi Kota Naga, termasuk para siswa, staf, dan sebagainya. Namun, tak seorang pun yang sesuai dengan kesan Chen Heng di antara puluhan ribu orang itu. Temuan ini membuatnya merasa kecewa, dan dia diam-diam menggelengkan kepalanya lalu pergi menuju dunia luar. Dia sudah memiliki firasat di dalam hatinya. Gadis berambut pirang itu mungkin sama dengan Ye Zi di samping Lu Yao, bukan sosok dari planet ini. Mungkin, dia berasal dari galaksi tak terbatas dan berasal dari kekuatan mistis, tetapi dia tidak tahu dari mana asalnya. Di masa depan, akankah aku memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya lagi? Berbagai pikiran melintas di benak Chen Heng, lalu ia melanjutkan langkahnya ke depan. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, 3 bulan lagi telah berlalu. Chen Heng telah meninggalkan Akademi Kota Naga dan datang ke daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Dia menjadi kapten garnisun daerah ini dan bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan daerah tersebut. Pekerjaan ini relatif mudah. Selama seseorang memiliki cukup kekuatan, ia dapat dengan mudah mengintimidasi lingkungan sekitar, dan tidak akan ada banyak masalah. Tentu saja, akan berbeda jika seseorang tidak memiliki cukup kekuatan. Seseorang mungkin bahkan tidak dapat menekan bawahannya, apalagi mengalahkan pemberontak dan teroris. Kekuatan Chen Heng secara alami sudah cukup. Oleh karena itu, ia dengan cepat menerima jabatan tersebut dan memenuhi kewajibannya. Semuanya tampak sangat mudah.
Setelah terbiasa, Chen Heng secara aktif memperhatikan informasi dari dunia luar dan menganalisis berbagai hal berdasarkan informasi tersebut. Baru-baru ini, laporan tentang wilayah barat telah dirilis. Chen Heng duduk sendirian di sofa di ruangan yang tenang dan luas. Wajahnya tenang sambil berpikir dalam hati, kalau dipikir-pikir, penampakannya tidak jauh berbeda dari reruntuhan itu. Reruntuhan kuno, ini juga merupakan ciri khas dunia ini. Di zaman kuno dunia ini, pernah ada peradaban yang berkembang pesat. Tidak hanya di planet-planet tempat Federasi Kika berada, tetapi juga terdapat reruntuhan peradaban yang lebih kuno di tempat lain. Di antara reruntuhan tersebut, banyak harta karun rahasia yang berasal dari peradaban kuno. Reruntuhan yang ditemukan di dalam Federasi Kika ini ditinggalkan karena suatu alasan. Dalam lintasan takdir awal, reruntuhan ini sangat penting bagi Lu Yao, karena dia telah memperoleh sesuatu yang memungkinkan kekuatannya meningkat pesat di reruntuhan ini. Sekalipun dia harus menghadapi pasukan di bawah 5 ksatria, dia masih memiliki sejumlah kekuatan untuk melakukan serangan balik di kemudian hari. Itu tak lain adalah Mesya kuno, produk unik dari dunia ini. Di dunia ini, orang-orang berpengaruh dapat menggunakan Mesya sebagai penguat daya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Jika para ahli bela diri biasa dapat menggunakan Mesya untuk menunjukkan kekuatan mereka, secara teori, mereka dapat menghancurkan gunung dan bahkan pasukan tentara yang perkasa. Namun, jenis Mesya ini juga sangat berharga. Jika seseorang ingin membuatnya, ia perlu menggunakan sejumlah besar material. Inti Mesya yang sebenarnya diperlukan dalam produksi Mesya yang sesungguhnya. Namun, hal-hal seperti inti Mesya tampaknya hanya muncul di reruntuhan beberapa peradaban kuno. Adapun apa sebenarnya inti Mesya itu dan bagaimana cara pembuatannya, hal itu tetap menjadi misteri. Dalam peradaban saat ini, hal-hal yang mirip dengan inti Mesya telah muncul, tetapi produk-produk tersebut berkualitas rendah dan sederhana. Mesya-mesya ini tidak hanya jauh lebih buruk daripada mesya sungguhan, tetapi amplifikasinya juga sangat terbatas, jauh lebih rendah daripada mesya sungguhan. Dengan demikian, hanya sejumlah kecil mesya di dunia ini yang benar-benar dapat disebut sebagai mesya sejati. Selain mesya yang dibuat ulang dengan inti mesya, hanya mesya kuno yang tersisa di reruntuhan kuno. Nilai sebuah mesya kuno tidak perlu diragukan lagi. Pengaruh Federasi Kika sangat kuat, dan mereka mengendalikan banyak planet. Pengaruh mereka juga dapat dianggap vital di planet-planet terdekat. Namun, kekuatan sebesar itu tampaknya hanya meninggalkan kurang dari 5 mesya kuno. Kelima ksatria yang menjelajahi galaksi tidak hanya perkasa, tetapi masing-masing dari mereka memiliki mesya kuno terbaik. Terlihat jelas betapa berharganya mesya kuno tersebut. Di reruntuhan yang telah dibuka kali ini, terdapat mesya-mesya kuno. Berdasarkan apa yang diketahui Chen Heng dari lintasan takdir, setidaknya ada 2 inti mesya dan sebuah mesya kuno yang terawat dengan baik di reruntuhan tersebut. Robot kuno yang lengkap ini memungkinkan Lu Yao untuk berhasil meloloskan diri dari lintasan semula dan membantunya keluar dari banyak situasi sulit di sepanjang jalan. Tujuan Chen Heng pun sama. Dia ingin memasuki reruntuhan itu, bukan untuk mendapatkan mesya kuno itu, tetapi setidaknya dia harus mendapatkan inti mesya. Dengan cara ini, dia akan memiliki kesempatan untuk menempa mesyanya di masa depan. Jika tidak, dia akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan jika harus berbenturan dengan tokoh-tokoh terkemuka di dunia ini di masa depan. Sekarang, tampaknya sudah waktunya untuk bertindak. Chen Heng tidak bertindak sebelumnya karena dia tidak mengetahui lokasi pasti reruntuhan itu. Arah takdir bukanlah sesuatu yang maha kuasa. Meskipun dia mengetahui arah tren umum, dia masih sangat kabur mengenai banyak detail. Chen Heng mengetahui keberadaan reruntuhan itu, tetapi dia tidak mengetahui lokasi tepatnya. Oleh karena itu, dia harus menunggu sampai sekarang sebelum dia bisa berangkat. Ayo kita berkemas dan berangkat. Chen Heng berpikir sambil melihat berita di hadapannya, lalu dia berjalan keluar ruangan dan meninggalkan tempat itu. Dalam beberapa hari, Chen Heng meninggalkan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya dan menuju ke wilayah lain. Baginya, ini bukanlah tugas yang terlalu sulit. Tugas seorang penjaga adalah menjaga keamanan suatu wilayah, tetapi ini tidak berarti bahwa seorang penjaga tidak dapat meninggalkan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Sejujurnya, perilaku normal tidak masalah selama tidak ada pelanggaran aturan dan konsekuensi buruk. Secara umum, tidak akan ada masalah bagi Chen Heng untuk meninggalkan area yang dijaganya. Tentu saja, jika sesuatu terjadi pada area yang dijaganya saat Chen Heng pergi dan menyebabkan konsekuensi buruk, itu adalah masalah yang berbeda. Namun, kemungkinan hal seperti itu terjadi tidak tinggi. Kecuali seseorang sangat tidak beruntung, hal itu kecil kemungkinannya terjadi. Chen Heng pun demikian.
Sebelum berangkat, dia sudah meneliti secara detail area yang menjadi tanggung jawabnya. Tempat-tempat yang berisiko dan rawan masalah pada dasarnya sudah dibersihkan oleh dia dan anak buahnya. Dalam waktu singkat, masalahnya seharusnya tidak terlalu besar. Perjalanan Chen Heng kali ini hanya untuk menjelajahi reruntuhan. Waktu yang dibutuhkannya seharusnya tidak terlalu lama. Tentu saja, Chen Heng tidak bisa berbuat apa-apa meskipun ada masalah. Bagaimanapun, reruntuhan ini terlalu penting baginya. Robot kuno itu adalah harta paling berharga di dunia ini. Bahkan jika grup mimpi hitam berada di belakang Chen Heng, mereka mungkin tidak akan mampu memiliki benda berharga seperti itu. Untuk hal-hal seperti ini, berdasarkan situasi Chen Heng saat ini, selain kesempatan ini, akan sangat sulit baginya untuk menemukannya lagi. Oleh karena itu, Chen Heng tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam pertempuran di masa depan. Lagi pula, jika dia menghitung dengan cermat, Chen Heng menemukan bahwa lawan-lawan yang akan dihadapi Lu Yao semuanya akan memiliki mesia kuno yang kuat di masa depan. Sebagai contoh, mesia kuno di reruntuhan di hadapannya hanyalah peralatan standar, sedangkan mesia di bawah kelima ksatria itu dianggap sebagai yang terbaik bahkan di antara mesia kuno lainnya. Jika Chen Heng tidak memiliki mesia sendiri, maka dia akan berada dalam posisi yang sangat bully di masa depan. Justru karena alasan inilah dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Dengan pemikiran itu, dia meninggalkan markasnya dan menyelinap ke area lain. Itu adalah dataran luas dengan sedikit penduduk. Menurut pemahaman Chen Heng tentang situasi tersebut, daerah ini sangat tandus. Karena ketinggiannya, kondisi kehidupan yang keras, dan alasan lainnya, perkembangan daerah ini tidak begitu baik. Hal yang sama juga berlaku untuk perekonomian. Kelompok orang yang awalnya tinggal di sana juga pergi bekerja seiring berjalannya waktu, sehingga hanya sedikit orang yang tersisa. Namun, dalam sejarah dunia ini, tempat ini sangat terkenal. Ada banyak kisah dan mitos terkenal. Dan reruntuhan kuno itu terletak di sini, di salah satu lokasi ini. Penemu reruntuhan kuno itu adalah sebuah tim arkeologi kecil yang tidak dikenal. Tim arkeologi ini menggali di daerah ini dan akhirnya menemukan jejak reruntuhan itu. Namun, pada awalnya, tidak ada yang bisa membayangkan apa yang ada di dalam reruntuhan ini. Lagi pula, meskipun itu hanya reruntuhan, ada berbagai tingkatan. Di dunia ini, terdapat banyak reruntuhan yang tidak berguna. Beberapa reruntuhan dapat digali untuk menemukan alam rahasia dan harta karun tersembunyi yang tertinggal dari zaman kuno, tetapi beberapa reruntuhan lainnya tidak memiliki apapun dan hanya memiliki nilai arkeologis tertentu. Reruntuhan kuno yang benar-benar menyimpan harta karun rahasia atau bahkan alam rahasia yang lengkap sangatlah langka. Seringkali bukan tugas kelompok arkeologi kecil ini untuk menggali reruntuhan tersebut. Karena alasan inilah, pada awalnya tidak ada yang tahu betapa berharganya reruntuhan ini. Baru setelah beberapa waktu, ketika benda-benda di reruntuhan ini secara bertahap terungkap, reruntuhan ini perlahan-lahan mulai dianggap serius. Dalam alur takdir aslinya, Lu Yao awalnya memanfaatkan kesempatan ketika reruntuhan ini tidak dianggap serius oleh orang lain. Dia menyelinap masuk dan menggunakan kesempatan ini untuk menghindari kekuasaan pihak berwenang, sehingga memperoleh mesia kuno. Dan pada saat ini, inilah tepatnya gagasan yang telah dipersiapkan Chen Heng. Terlebih lagi, dibandingkan dengan Lu Yao di jalur awalnya, Chen Heng datang lebih awal karena dia telah melakukan persiapan lebih awal. Dia dapat dengan mudah menghindari beberapa masalah yang dihadapi Lu Yao di jalur awalnya. Ini merupakan keuntungan besar baginya. Apakah ini daerahnya? Di daerah terpencil, sebuah mobil perlahan berhenti, dan Chen Heng keluar dari mobil tersebut. Dia memandang area di depannya sebelum memastikannya beberapa saat kemudian. Ini seharusnya tempat yang tepat. Sudah beberapa hari sejak Chen Heng datang ke daerah ini. Selama beberapa hari ini, Chen Heng telah menjelajahi kemana-mana, mencari berbagai macam informasi dan membandingkannya dengan apa yang dia ketahui untuk menemukan lokasi pasti reruntuhan tersebut. Menurut informasi yang diperoleh Chen Heng, area reruntuhan kuno ini sangat luas, dan area penggaliannya juga sangat besar. Setelah ditemukan, orang-orang dari berbagai penjuru terus berdatangan untuk menggali. Namun, hanya ada satu tempat di area penggalian yang luas itu yang merupakan pintu masuk sebenarnya. Alasan mengapa Chen Heng berlama-lama di area luar adalah untuk memastikan lokasi pintu masuk tersebut. Dan sekarang, dia akhirnya memiliki beberapa petunjuk. Chen Heng mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Saat ini, tenda-tenda dan rumah-rumah kayu kecil telah didirikan di area di depannya. Bahkan ada banyak petugas keamanan dan polisi yang ditempatkan di sekitar reruntuhan, mengusir orang-orang di sekitar area tersebut, tidak mengizinkan mereka masuk.
Orang luar seperti Chen Heng tidak akan bisa masuk dalam keadaan normal. Tentu saja, ini tidak menjadi masalah. Bagaimanapun, Chen Heng tidak berniat masuk di depan orang lain. Dia berdiri di sana sejenak dan mengamati dengan tenang untuk waktu yang lama. Kemudian, dia diam-diam berbalik dan meninggalkan area tersebut. Saat mobil itu meringkik, mobil itu pergi dan menghilang ke area tersebut. Di malam hari, cahaya bulan sangat sempurna. Langit tampak sangat indah. Tidak ada awan di langit, dan bulan di cakrawala tampak sangat terang. Cahaya bulan tersebar di seluruh daratan, tampak sangat murni dan jernih. Sosok Chen Heng kembali ke tempat ini. Berbeda dengan suasana ramai di siang hari, tempat ini sunyi di malam hari. Banyak tempat yang tidak seramai siang hari, dan jauh lebih tenang. Namun demikian, masih banyak orang yang sibuk. Tampaknya mereka masih bekerja lembur, berusaha mendapatkan hasil. Chen Heng langsung mengabaikan orang-orang itu dan masuk dengan tenang. Para penjaga tentu saja masih berjaga di pinggiran tempat ini, tetapi Chen Heng masuk begitu saja, dan tidak ada yang memperhatikannya. Dia berjalan tepat di depan mata mereka, tetapi mereka tetap bertindak seolah-olah tidak melihatnya. Tentu saja, itu benar. Menggunakan kekuatan spiritual untuk mendistorsi persepsi orang lain adalah operasi dasar dari kekuatan spiritual. Bahkan lebih mudah bagi Chen Heng, yang dulunya seorang penyihir. Jika dia benar-benar mau, tidak sulit baginya untuk mengendalikan para penjaga di dekatnya dan membuat mereka mendengarkan perintahnya. Hanya saja, tidak perlu melakukan itu. Dia masuk seolah-olah tidak ada siapapun di sana dan diam-diam masuk lebih dalam. Di mana pintu masuknya? Sambil berjalan tanpa tujuan, Chen Heng diam-diam mengerutkan kening saat pikiran itu terlintas di benaknya. Meskipun dia bisa memperkirakan secara kasar bahwa pintu masuknya berada di area ini dengan membandingkan berbagai informasi, tetap saja sulit untuk menentukan lokasi tepatnya. Lagi pula, informasi yang diketahui Chen Heng tidak terlalu detail. Itu hanya pengantar umum mengenai masalah tersebut. Dia tidak memahami detail spesifiknya. Ini mengharuskan dia untuk meneliti dan menyelidikinya sendiri. Proses eksplorasi bisa dianggap sangat panjang dan membutuhkan banyak kesabaran. Chen Heng menjelajahi daerah ini selama 2 hingga 3 hari sebelum akhirnya mendapatkan beberapa petunjuk. Dalam proses menjelajahi suatu wilayah, ia tanpa sengaja merasakan beberapa fluktuasi aneh. Kemudian, ia menyadari sesuatu. Jadi begitulah keadaannya. Ia memejamkan mata dalam diam dan menyebarkan energi spiritualnya keluar seperti gelombang air. Dengan seluruh perhatian pada energi spiritualnya, ia dapat merasakan situasi di sekitarnya. Dan di bawah persepsi spiritual Chen Heng, daerah sekitarnya tampak memiliki perasaan ketidakharmonisan yang samar. Seolah-olah ruang telah bergeser. Bersamaan dengan perasaan yang tak dapat dijelaskan ini, sepertinya ada suara perempuan yang berbisik di telinganya. Siapa yang bisa menyelamatkanku? Apakah aku akan mati? Gelombang gumaman lembut terus bergema di telinganya. Saat ini, gumaman itu masuk ke telinga Chen Heng secara terputus-putus. Situasi seperti ini membuat orang merasa agak aneh. Chen Heng berdiri di tempatnya dan terdiam untuk waktu yang lama. Kemudian, perlahan dia membuka matanya. Aku menemukannya. Pikiran itu terlintas di benaknya. Kemudian, tubuhnya menghilang dari tempatnya berada dan melesat cepat, menjadi buram. Apakah aku akan mati? Di bawah pohon tua itu, sesosok figur terbaring di tanah, bergumam sendiri. Saat itu gelap. Di langit, cahaya bulan perak yang redup tampak sangat terang. Bahkan bisa dikatakan sangat terang. Di bawah penerangan cahaya bulan perak itu, sosok itu perlahan muncul. Itu adalah seorang wanita yang tampak berusia awal 20-an. Wanita itu tampak biasa saja. Ia mengenakan kemeja putih dan celana jeans. Saat ini, ia terbaring di tanah. Wajahnya tampak sangat pucat. Jika diperhatikan dengan saksama, akan terlihat bahwa tubuh wanita itu berlumuran darah dan pahanya berlumuran darah. Di kejauhan, diiringi angin sepoi-sepoi, sesekali terdengar raungan binatang buas. Wanita itu meringkuk ketakutan. Sebuah firasat buruk muncul di hatinya. Ia tak kuasa menahan senyum getir, merasa bahwa ia mungkin akan mati di sini hari ini. Mengenai hal ini, ia sudah memiliki firasat, tetapi hatinya masih dipenuhi rasa takut. Di kejauhan, terdengar gelombang suara keras. Seolah-olah seekor binatang buas tertarik oleh bau darah dan hendak mendekat. Mendengar suara itu, ia tanpa sadar mulai gemetar. Ia sedikit takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, situasi di sekitarnya agak aneh. Saat suara itu bergema, suara binatang buas itu langsung menghilang. Kemudian, suara itu digantikan oleh suara yang teratur dan tenang. Suaranya seperti suara seseorang menginjak daun.
Sangat keras. Lalu, sebuah suara sepertinya datang dari hutan. Wanita itu tak kuasa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya dan melihat ke arah itu. Kali ini, ia melihatnya dengan sangat jelas. Orang yang keluar dari hutan itu memang benar-benar seorang manusia. Dan itu adalah seorang pemuda yang tampak sangat muda. Aku selamat. Seketika itu, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Apakah itu orang yang masih hidup? Di sisi lain, pemuda itu memandang wanita yang terbaring di tanah dan mau tak mau merasa sedikit terkejut. Beberapa saat kemudian, Chen Heng menyelesaikan api di area lain dan menyerahkan daging panggang yang baru saja matang kepada wanita di sampingnya. Setelah menghabiskan waktu bersama, Chen Heng sudah mengetahui nama wanita itu. Nama wanita itu adalah Tang Rou. Menurutnya, dia tampaknya adalah anggota tim arkeologi di luar. Di masa lalu, tim arkeologi adalah tim yang pertama kali menemukan reruntuhan ini. Jadi, kamu melewati sebuah pintu suatu malam dan kemudian mendapati dirimu berada di sini. Duduk di depan api unggun, Chen Heng menatap Tang Rou dan terus bertanya. Ya. Menatap tatapan Chen Heng, Tang Rou mengangguk lalu melanjutkan, saat itu, aku tidak tahu apa-apa. Aku baru bangun tengah malam dan ingin pergi ke toilet dalam keadaan linglung, jadi aku datang ke sini. Kalau dipikir-pikir lagi, pintu itu memang tidak tepat. Itu bukan pintu yang biasa saya lewati. Meskipun beberapa waktu telah berlalu, ketika membicarakan masalah ini, Tang Rou masih tidak bisa menyembunyikan rasa takut di wajahnya. Sepertinya dia masih menyimpan rasa takut yang mendalam. Namun hal ini tidak mengejutkan. Pintu itu tiba-tiba muncul di tengah malam, dan dunia aneh di baliknya. Bagaimanapun dilihatnya, cerita ini tampaknya berkembang menjadi cerita yang aneh. Tetapi untungnya, dunia ini tidak memiliki latar belakang seperti itu. Akibatnya, Chen Heng dengan cepat menganalisis alasan pertemuan Tang Rou. Seharusnya itu adalah ketidaksesuaian ruang. Reruntuhan ini seharusnya ada dalam bentuk alam rahasia, dan ada tumpang tindih spasial tertentu dengan reruntuhan di dunia luar. Situasi ini bukanlah hal yang aneh. Hal ini ditemukan di banyak alam rahasia. Alam-alam rahasia tersebut mengandalkan metode ini untuk menstabilkan diri dan tidak mengubah posisi mereka atau bahkan meruntuhkan struktur mereka. Alasan mengapa wanita itu tiba-tiba datang ke sini pasti terkait dengan tempat tinggalnya. Dia pasti tinggal sangat dekat dengan titik lemah reruntuhan ini, sehingga pada waktu tertentu, dia membuat lubang sendiri dan bisa masuk. Ini juga merupakan hasil dari penggalian reruntuhan yang mereka lakukan. Lagi pula, jika mereka tidak melakukan penggalian, koordinat spasial dari alam rahasia ini akan sangat stabil. Tentu saja, situasi ini tidak akan terjadi. Bersambung.